Hadirin dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua. Dan kita sudah memasuki segmen kedua. Di sesi kali ini adalah waktu bagi calon gubernur untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Pertanyaan tersebut tentunya ya sesuai dengan tema besar malam hari ini dan sudah terbagi dalam 8 subtema. Yang pertama adalah budaya dan birokrasi modern. Berikutnya adalah inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik transparan, inklusif dan berkeadilan, partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian harmonisasi produk hukum daerah dan meaningful participation. Optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian tata kelola yang menghargai dan melindungi keberagaman. Dan yang terakhir Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, mitigasi bencana dan bantuan sosial yang berkeadilan. Di mana Bapak Ibu hadirin dan pemirsa pada segmen 2 ini calon gubernur akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Kami akan menjelaskan mekanismenya terlebih dahulu. Di mana nanti calon gubernur dan wakil gubernur kami persilakan untuk mendekat ke meja fishbowl. Di mana nanti calon gubernur akan mengambil bola pada kode subtema. Kemudian untuk calon wakil gubernur akan mengambil bola kode soal atau kode huruf. Dan nanti setelah mengambil bola kami persilakan untuk bisa mengangkat secara bersama-sama menunjukkan kepada hadirin dan pemirsa. Dan di mana nantinya dari nomor subtema dan kode pertanyaan akan kami bacakan sesuai yang dipilih. Dan untuk itu nantinya setelah mengambil kami persilakan untuk calon gubernur berada di podium dan calon wakil gubernur Jawa Timur untuk berkenan kembali ke tempat. Dan tentunya untuk pertanyaan hanya 1 kali kami bacakan, untuk itu mohon disimak dengan seksama. Baik, dan sebelum kita mulai sesi menjawab pertanyaan oleh calon gubernur, kami ingatkan kembali kepada pendukung pasangan calon untuk tetap tenang selama para calon gubernur ini memberikan jawaban mereka dan saling memberikan tanggapan untuk saling menghargai, untuk saling menghormati dan jawabannya dapat terdengar dengan jelas oleh kita bersama. Dan untuk itu saya akan mengundang para calon gubernur terlebih dahulu untuk maju. Ibu ke podium masing-masing. Ibu silahkan maju ke podium. Baik, silahkan Ibu maju ke podium. Baik. Dan kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 3. Untuk itu calon gubernur nomor urut 3 dan juga cawagupnya mendekat ke meja fishbowl. Calon gubernur mengambil bola yang berisi subtema, kemudian calon wakil gubernur mengambil bola yang berisi kode pertanyaan. Silahkan. Baik. Setelah diambil bersama-sama ya, Ibu dan Bapak untuk ditunjukkan kepada kami semua. Baik, nomor 6 dan kode A. Terima kasih, silakan ditaruh di fishbowl yang kosong kepada calon gubernur untuk kembali ke podium dan calon wakil gubernur untuk kembali duduk. Soalnya adalah 6A. Ya. Baik, 6A kami akan bantu untuk mengambilkan. Baik. Bapak Ibu hadirin. Dapat terlihat ya Bapak Ibu hadirin dan juga para calon gubernur bahwa masih tersegel, ini artinya masih terjaga kerahasiaannya dan akan kami buka. Izin untuk membuka Bapak Ibu dan kami persilakan untuk bisa didengarkan bersama. Baik. Soal yang didapat. Kami akan kembali mengingatkan hanya 1 kali ya Ibu. Akan saya bacakan soal 6A, komunikasi dan koordinasi antara provinsi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Menurut Undang-Undang Pemda, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 2 mil adalah kewenangan provinsi. Namun menurut Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021, persetujuan kegiatan berusaha sekaligus PNBP-nya merupakan wewenang menteri. Pertanyaannya Ibu, strategi apa yang akan paslon lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Waktu untuk menjawab 1,5 menit dan akan dimulai waktunya saat Ibu berbicara, silahkan. Sebetulnya kalau kita lihat
nilai tawar nelayan itu cukup rendah di Jawa Timur. Karena itu kalau saya insya Allah kalau diberikan amanah oleh rakyat Jawa Timur, maka saya tidak akan menarik PNBP untuk nelayan. Karena itu kalau pemerintah pusat mau menarik dari nelayan kami yang sudah miskin, maka kami akan bayar untuk nelayan-nelayan itu PNBP-nya. Kami akan berikan fasilitasi untuk para nelayan supaya nilai tawar nelayan lebih tinggi, sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan membayar yang sebetulnya tidak terlalu besar. Jadi karena itu menurut saya mana mungkin ikan bisa pergi diatur jalannya. Jadi karena itu yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan insentif untuk para nelayan ini sehingga mereka keluar dari kemiskinan. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Ibu, sudah cukup. Terima kasih. Baik, waktu sudah cukup. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit Ibu dan akan dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Kami sebetulnya sudah mengkoordinasikan mungkin lebih 5 kali dengan Menko Marves, kemudian Menko Perekonomian, kemudian dengan KKP. Kami melihat ada dispute, jadi sinkronisasi itu bukan hanya antara kabupaten, kota, provinsi dan pusat, tapi antar instansi di pemerintah pusat sendiri memang harus disinkronkan. Oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan melalui proses kualifikasi pemilahan. Jadi kalau memang ini adalah mereka masuk kategori usaha besar, maka mereka justru harus memberikan cross subsidi terhadap nelayan-nelayan kita, dan terutama mereka yang memiliki kapal di atas 30 gross ton. Mereka harus mendapatkan perlindungan dan pola-pola yang bisa kita lakukan kembali menyinkronkan antara pemerintah pusat sendiri, kemudian dengan provinsi dan dengan kabupaten kota, karena pada dasarnya nelayan ini lebih fokus pada di kabupaten Baik Ibu, kota. waktu telah habis. Terima kasih dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang tadi telah diberikan oleh Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit Ibu dan akan dimulai saat Anda berbicara. Iya, terima kasih. Kementerian KKP itu adalah mitra saya ketika saya di DPR RI. Jadi insya Allah saya tidak punya hambatan untuk mengadvokasi kepentingan nelayan yang ada di Jawa Timur. Yang pertama yang harus kita bedakan adalah kalau nelayan ini memiliki kapal yang ada di bawah 30 gross ton, maka sebenarnya itu perlu direvisi peraturan. Dan bukan tidak mungkin kalau kemudian kalau kita komunikasikan bahwa kita harus memberikan daya dukung dan pelindungan kepada nelayan-nelayan kecil, apalagi kepada nelayan gurem, maka itu penting untuk kita lakukan. Nah yang kedua tentu harus kemudian diatur kembali karena ada ruang laut yang menggunakan kapal di atas 30, apalagi yang kemudian 100 gross ton, maka itu tentu harus diberlakukan PNBP. Hanya saja kemudian siapa yang kemudian harus menarik dan menikmatin, maka ini yang kemudian harus dinegosiasikan. Karena menurut kita, karena fungsi pelindungan nelayan kecil itu ada di pemerintah provinsi, maka sepatutnya itu juga diberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi. Baik, Ya. waktu masih ada? Sudah cukup? Baik, Ya. waktu telah cukup. Kami mohon tenang para pendukung karena kami akan memberikan kembali waktu kepada Cagup nomor urut 3 merespon tanggapan dari Cagup nomor urut 2 dan 1. Waktu Anda sama 1 menit dimulai saat Anda berbicara Ibu, silahkan. Terima kasih. Bagi kita, saya dan Gosan, kesejahteraan masyarakat miskin itu nelayan, petani itu lebih utama dibandingkan kami harus menarik untuk mereka. Maka pemerintah provinsi akan bayar itu ke pemerintah pusat kalau memang itu dibutuhkan, karena sebetulnya nilai yang ada itu sangat kecil sekali. Jadi apa salahnya kemudian kita memberikan insentif kepada para nelayan untuk mereka bisa hidup lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Baik, sudah cukup Ibu, waktunya masih ada 20 Terima kasih. detik cukup. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga tanggapannya, dan selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan beralih ke calon gubernur nomor urut 1 untuk kami persilakan lebih dahulu mengambil bola subtema dan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil dari kode soal ataupun huruf. Kami persilakan untuk kemudian bersama-sama untuk mengambil dan kemudian diarahkan ke
Hadirin dan pemirsa, silakan boleh disebutkan juga untuk nomor, subtema, dan huruf. Satu C, betul? Baik, kami persilakan untuk berkenan kembali ke tempat. Untuk calon gubernur berada di podium dan calon wakil gubernur kami persilakan untuk menempati tempat duduk. Baik, ini pertanyaannya. Masih tersegel Bapak Ibu, yang artinya masih terjaga kerahasiaannya. Kami buka ya Bapak Baik, Ibu. kami akan bantu untuk membacakannya dalam satu kali kesempatan. Mohon didengarkan dengan seksama. Sejak era reformasi, upaya memberantas perilaku koruptif, kolutif, dan nepotis belum memuaskan. Indikasinya, masih ada perilaku KKN yang terjadi di kalangan birokrasi. Salah satunya muncul istilah ordal atau orang dalam untuk mendapatkan proyek atau menjadi pegawai. Pertanyaannya adalah, apa kebijakan paslon yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan, waktu Anda menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Esensi dari birokrasi itu kan melayani dan tentu juga harus memastikan bahwa birokrasi itu bebas korupsi. Oleh karena itu semangat reformasi yang selalu saya bawa, di mana saya memang menjadi bagian penting dari gerakan reformasi, adalah memastikan bahwa birokrasi di Jawa Timur tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme, dan juga tidak ada korupsi. Maka digitalisasi birokrasi itu adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Memastikan bahwa semua proses-proses rekrutmen kemudian juga penghargaan harus dilakukan dengan transparan dan juga objektif, termasuk juga memastikan adanya penilaian yang menggunakan kekuatan teknologi dan digital. Termasuk kita juga ingin memastikan bahwa kita mengundang lapisan masyarakat untuk bisa turut mengawasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita tidak boleh alergi dengan ada yang kritik, tidak boleh ada alergi dengan masukan dan juga saran dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu maka kita bisa melakukan pengawasan internal, di sisi lain kita juga bisa mengundang partisipasi masyarakat luas untuk bisa mencegah adanya nepotisme yang bisa saja terjadi melalui orang-orang dalam. Saya pastikan karena anak saya hanya satu dan dia juga tidak suka dengan pemerintahan, maka semuanya akan aman di bawah kepemimpinan saya. Waktu masih tersisa? Ya. Cukup? Baik, waktu dicukupkan. Kemudian kita beralih ke Cagup nomor urut 3. Silakan Anda menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, pada tahun 2002 saya menjadi Kabag Bina Pembangunan Surabaya. Saat itu saya menciptakan elektronik procurement dan e-budgeting yang pertama di Indonesia. Dan kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelah itu. Yang ingin saya sampaikan adalah tata kelola pemerintahan dengan elektronik itu akan bisa dinikmati oleh rakyat karena masyarakat akan bisa melihat secara langsung dan berpartisipasi aktif karena semua dilakukan dan proses itu dilakukan dengan transparan. Karena itu pengelolaan tata kelola yang inovatif dan tata kelola yang dengan penggunaan teknologi, meskipun saya tahu bahwa ada beberapa daerah yang belum kita bisa melatih itu. Jadi transparansi dan akuntabilitas adalah kunci daripada masalah. Mohon maaf, waktu habis. Kami akan beralih ke Cagup nomor urut 2. Kemudian silakan Anda menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sejak kami bersama Mas Emil mendapat mandat sebagai Gubernur dan Wagub Jawa Timur, kami sudah mencanangkan cetar, cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, accountable, dan responsif. Ini menjadi bagian penting untuk kemudian kita breakdown dalam SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan kami mendapatkan penghargaan satu-satunya Pemprov yang dapat SPBE dari Kemenpan RB. Ini menjadi penting bagaimana transparansi kita lakukan, digital ekosistem kita lakukan dalam rekrutmen BUMD, rekrutmen di setiap kepala-kepala dinas UPT dan seterusnya.
meritokrasi kita juga mendapatkan nilai sangat tinggi. Oleh karena itu assessment yang kita lakukan sesungguhnya sudah kita sampaikan secara terbuka, secara transparan lewat digital ecosystem, dan BKD kita mendapatkan penghargaan terbanyak dari BKN. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah yang kita lakukan itu sudah transparan berbasis Baik, mohon maaf, ekosistem waktu digital habis. yang ada. Mohon maaf, kita kembali ke mohon izin tenang terlebih dahulu, Bapak Ibu hadirin. Mohon maaf, mohon tenang. Kami persilakan kembali. Ya, terima kasih mohon untuk izin, tanggapan mohon Bu izin Risma, Ibu. karena Ibu juga Waktu sepakat dari kami, dengan apa yang izin menjadi Ibu. program. Ya? Mohon maaf, waktu dari kami belum kami mulai. Oh, belum. Mohon izin. Oh, oke. Untuk calon gubernur nomor urut 1 kami persilakan untuk bisa memberikan respon tanggapan dari cagup nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih untuk Bu Risma. Jadi terima kasih karena apa yang kita kemukakan tadi dengan digitalisasi birokrasi ternyata juga diafirmasi oleh Ibu. Jadi terima kasih Ibu sekali lagi bahwa program Lulu Lukman memang adalah jawaban bagi Provinsi Jawa Timur. Namun demikian mohon maaf Ibu Khofifah, jadi apa yang tadi disampaikan ini agak sedikit paradok. Karena ternyata di semua sistem berbasis elektronik yang ada di Jawa Timur tidak membebaskan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kasus korupsi yang sangat banyak. Itu artinya tidak efektif, tidak efisien, dan juga tidak bisa dijalankan. Terima kasih. Baik, Waktu Ibu. masih ada, waktu masih ada. Baik, cukup. Terima Dan- kasih. Baik, cukup, dan para pendukung kami ingatkan untuk tetap tenang dan kondusif karena selanjutnya akan kami berikan waktu kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Untuk itu kami meminta Ibu Cagup dan Bapak Cawagup untuk menuju ke meja fishbowl untuk mengambil subtema dan juga kode pertanyaan. Silahkan diambil secara bersamaan. Dan setelah diambil langsung ditunjukkan Bu kepada seluruh hadirin dan Bapak kode nomor 2C. Baik, terima kasih, silakan ditaruh 2C. Baik, terima kasih. Ibu Cagup silahkan menuju podium dan Cawagup untuk kembali duduk. Dan kita lihat bersama, soalnya masih disegel ya hadirin dan Ibu masih disegel ya, itu artinya kerahasiaan masih terjaga, akan kami buka. Dan kami ingatkan kembali pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Pertanyaan 2C, salah satu persoalan dari penyelenggaraan berbagai SMK selama ini adalah kurangnya relevansi antara program keahlian SMK dengan sumber daya, keunggulan maupun kebutuhan dunia usaha dan industri. Pertanyaannya, inovasi tata kelola seperti apakah yang akan dilakukan oleh paslon untuk menjawab persoalan tersebut? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Ini penting untuk kita mencari solusi bersama bagaimana teaching industry. Kita lakukan di cukup banyak SMK di Jawa Timur, teaching industry. Kerjasamanya tentu dengan berbagai industri-industri strategis. Kemudian kerjasama dengan beberapa negara, kita juga memiliki tempat sampai kemudian ada tempat di mana ada kampung, saya sebut kampung Jepang karena memang disiapkan alumninya untuk menjadi nakhoda di kapal pelayaran ke Jepang. Nah, kami membangun link and match tidak sederhana karena magang kita memulai pada periode 5 tahun ini, kita minta magang itu 5 bulan. Jadi kalau dengan libur dia sebetulnya 1 semester. Dia magang, kita harapkan bahwa ada ekosistem, ada kedisiplinan, ada teamwork yang mereka sudah akan beradaptasi dengan dunia kerja. Jadi pada posisi seperti inilah kami berharap bahwa spesifikasi peranan yang mereka bisa siapkan akan berseiring dengan komunitas di mana mereka akan bekerja pada akhirnya. Tapi bahwa kami menyampaikan terima kasih, teaching industry sudah bisa kita lakukan di beberapa SMK di Jawa Timur. Oleh karena itu kami berharap bahwa pada akhirnya kita akan terus bisa menurunkan angka pengangguran yang menjadi lulusan dari SMK-SMK di Jawa Timur. Terima kasih, mudah-mudahan akan terus berseiring dengan kesuksesan mereka. Baik, waktu telah habis, kami mohon untuk tenang karena selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Ibu dimulai saat Anda berbicara.
Ya, terima kasih. Ini agak paradoks ya dengan kenyataan di Jawa Timur. Karena angka pengangguran terbuka itu justru disumbangkan oleh SMK. Itu artinya, mohon maaf Ibu Khofifah, bahwa tidak ada perencanaan yang sangat matang dan berbasiskan kepada studi analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan industri dan juga daya dukung serta ekosistem di mana SMK itu didirikan. Oleh karena itu, kalau Lulu Lukmania jadi gubernur, kita akan merekrut dewan pakar untuk menyusun kurikulum bersama-sama dengan pemerintah dan sekolah agar bisa menghasilkan kurikulum yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah dengan adanya sertifikasi keterampilan dan memberikan dukungan inkubasi bisnis kepada para lulusan SMK, termasuk juga dengan program magang. Terima kasih Ibu Ida Fauzia, kita sudah merintis program yang ada di Jepang dan kita juga akan ikutkan anak-anak di Jawa Timur berbagai program-program yang terbaik, baik itu dengan link and match dengan dunia industri dan juga dengan kerjasama internasional. Ya. Baik, cukup waktu Ya. masih ada. Terima kasih. Dan waktu telah habis dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit Ibu, dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Jadi pernahkah kita melihat data bahwa yang anak SMK lulusan sekolah SMK swasta lah yang mereka banyak menganggur. Kenapa? Karena mereka tidak punya fasilitas untuk uji lab dan sebagainya. Karena itu saat Tuhan mempercayai kami, maka kita tidak pernah membedakan SMA, SMK negeri swasta maupun di pondok pesantren. Yang kedua adalah permasalahan utamanya bukan match-match. Karena SMK itu dikelola dengan BLUD. Mana mungkin sekolah mencari uang untuk menghidupi pendidikan itu. Karena pendidikan itu adalah kewajiban negara. Jadi pemerintah harus membiayai itu semua. Yang ketiga adalah masalahnya, sebetulnya saya sudah banyak melakukan, bahkan kirim perawat ke Jepang, Korea dan sebagainya. Terima kasih. Baik, waktu telah habis dan selanjutnya akan saya berikan kembali kesempatan untuk Cagup nomor urut 2 merespon tanggapan dari Cagup nomor 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, ini penting karena kami sudah mengkoordinasikan berkali-kali antara BPS dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada perbedaan ketika melihat bahwa ini disebut nganggur atau tidak. Jadi BPS mengasosiasikan ketika seseorang itu masuk dalam sebuah institusi perusahaan tertentu baru disebut dia bekerja. Tetapi bahwa kalau kita keliling, siapa yang rajin keliling ke SMK, mereka kalau ditanya mereka akan bekerja dalam suatu institusi atau mandiri. Mereka lebih senang menyebut mandiri. Inilah sebetulnya yang disebut gig economy. Era dunia adalah era gig economy. Mereka ingin kontrak-kontrak jangka pendek, bukan kontrak jangka panjang. Kemudian soal BLUD, saya ingin menjelaskan bahwa di Jawa Timur 67 BLUD. Kenapa? Karena mereka sudah bisa menghasilkan income, maka kemudian mereka masuk pada Ibu, BLUD. waktu Anda telah habis, terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Bapak Ibu hadirin, boleh semangat Silakan Anda memberikan sekali lagi. apresiasinya dan dukungannya. Kami persilakan untuk berkenan Duduk kembali. kembali ke tempat duduk. Silakan Ibu untuk duduk kembali. Ibu-ibu Boleh calon untuk duduk gubernur. kembali Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Dan ini merupakan akhir dari sesi bagi para calon gubernur untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Akan kami lanjutkan usai jeda dengan sesi bagi para calon wakil gubernur untuk menjawab pertanyaan. Maka untuk itu tetaplah bersama kami dalam Debat Publik Pilgub Jatim 2024 kedua.